Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan. Sekarang kita sudah di Warung Pantandri dan sudah langsung bersama Bapak Mangku Apel Hendrawan. Om Swastiastu, Kak Angku. Adalah becik sekali mungkin, Wastunggaro dan puji syukur Tuhan kita bisa mengumpulkan teman-teman dan para sahabat untuk mengajak para sahabat melelang lukisan Anoman ini dengan tema Rama Bridge Arsitek. Dan apa yang sudah kami lakukan bersama tim lokalan Bali atas Asung Ketua Nugraha, beliau Mangku Apel berkenan untuk melelang karya beliau untuk membantu para sahabat dan para saudara-saudara kita yang mengalami korban bencana alam di Desa Trunyan. Dan kita akan tanya jawab sedikit dan kita akan mewawancara beliau ketika tim lokalan Bali kolab dengan Mangku Apel. Besar hati beliau untuk melelang karya beliau, padahal lukisan ini sudah dipamerkan di Bali, sudah pamerkan di Jakarta dengan harga yang cukup lumayan. Dan Angayu Bagio kesempatan hari ini beliau membesarkan hati untuk mengenolkan lukisan ini dan akan dilelangkan untuk berdana punyo kepada para sahabat dan para korban bencana alam yang berada di dunia. Bangku, ya kau akan gitu. Tapi mawinan apa penyebab tersentuh hati Bangku untuk mengajak kita tim lokalan Bali kolab untuk menggalang dana amal dengan hasil punyo dari lukisan ini 100% Bangku punyokan kepada saudara kita yang berada di dunia. Tapi mawinan. Ya, semua pada ya. Iya, betul. Terus terang ya, karena lihat situasi dan kondisi yang sekarang ini memang agak gimana ya, belum lagi kena pandemi, belum lagi ada kejadian. Terus terang saya juga sendiri sebenarnya masih susah, masih susah. Cuman ada kita tutup waktu melihat bencana yang ada di daerah Trunyan kembali yang kedua kalinya. Nah, di pas waktu malam tersirat keinginan untuk membantu. Cuman apa daya kita juga nggak punya finansial yang cukup atau segala macam yang bisa kita donasikan terhadap saudara-saudara kita yang di Bali. Saya sangat bersyukur diberikan istilahnya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak yang dewasa kemampuan sebagai seorang pelukis. Karena saya mengalir dari pertama dari pernah terjadi dalam kehidupan saya sendiri, pernah terjadi gara-gara lukisan saya jadi sakit, gara-gara lukisan saya bisa sembuh, gara-gara lukisan saya bisa menghidupi keluarga. Sampai sekarang saya momennya tepat untuk melakukan apa yang sudah diberikan oleh tidak saja dewasa sesunan dengan kemampuan bisa melukis. Saya berusaha untuk biar bisa lukisan ini bisa dibagikan, berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, dengan saya percayakan ke warung ke Pantandri, kepada Emil sendiri, karena beliau sendiri sudah beberapa kali melakukan donasi di daerah Trunyan. Itu yang saya anggap sudah mengetahui medan segala macam dan siapa yang harus diberikan di sana. Saya percayakan untuk mengorganize acara ini. Kebetulan juga saya dengan Pak Emil sendiri sudah seperti saudara dan sudah dari awal dari sana ya. Dan karena ya Wastunggaro beliau dari warungnya sudah bisa menampung mungkin dari teman-teman pelanggan dan sampai dermawan sudah sampai terkumpul bisa dikumpulkan di warung Pantandri ini. Maka dari itu yang saya percayakan untuk melakukan auctionnya di sini, lelangnya di sini. Ya, untuk sementara saya belum tahu sampai seberapa tinggi biddingnya. Secara waktu 21 juta. 21 juta. Ya. Nanti itu akan semua murni akan saya serahkan kepada yang membutuhkan. Ya. Sementara gitu. Ya, terima kasih kepada Pak Mangku Apel. Beliau adalah inspirasi kami di Sanur, khususnya di Intaran, pesisir dan seluas di Sanur. Beliau adalah inspirasi anak muda kita. Salah satu dengan karya beliau
bisa menghasilkan lukisan, dengan karya beliau bisa menghasilkan tattoo yang bagus, dan dengan karya beliau bisa menghasilkan obok-obok. Contohnya obok-obok dari penyalin dan dari sebelum-sebelumnya di Banyadengin Pekan, beliau yang banyak mengambil andil di Banyadengin Pekan sebagai seniman obok-obok kita di Intaran. Dan adapun sekarang pertanyaan kita kepada Mangku Apel, mengapa dipilihnya lukisan Anoman dengan tema Rama Brit Arsitek, padahal beliau banyak mempunyai lukisan, yaitu contohnya ada Sri Dana, ada lukisan tiga macan, dan ada lukisan Ratu Prando. Kenapa dipilih sebagai lukisan Anoman ini sebagai untuk dijadikan sebagai dana punya berupa donasi untuk dilelang? Untuk kenapa saya pilih pakai ambil tema Anoman itu dipercaya dari Purana Bapak dan segala macam. Beliau adalah anaknya Dewa Bayu dan beliau simbol kekuatan. Dan di cerita Ramayana beliau adalah abdi yang paling setia. Beliau adalah yang menolong dan yang bisa mengembirakan semua makhluk. Dan beliau abadi sampai sekarang, yang masih dipercaya oleh umat yang mempercayai dengan keberadaan Dewa Anoman ini. Maka dari itu saya pilih Anoman sebagai simbol keabadian, abadi dan abdi. Maka dari itu siapa yang mungkin nanti para dermawan yang akan berhasil mendapatkan ini, itu adalah anggapan dari saya. Beliau juga adalah abdi Tuhan Yang Maha Esa yang bisa untuk membantu sesama dengan cinta dan kasih. Dan saya juga pernah membaca itu sebagai Purana tentang hidup Dewa Rama memberikan penugasan kepada Anoman, yaitu diberikan kehidupan keabadian. Karena di setiap lambang kesetiaan dari sang Anoman dengan abdi kepada Rama, beliau sempat merobek dadanya ketika memperlihatkan, ini loh lambang kesetiaan saya robek dada saya, ternyata ada Rama dan Sinta. Itu sebagai wujud lambang kesetiaan, bukan sebagai wujud setia beliau kepada Rama dan Sinta, tapi wujud kesetiaan beliau kepada Bapak Tanggaso dan Ibu Pertiwi. Maka dari itu Dewa Rama memberikan beliau penugasan, abadilah kamu di dunia ini selama dunia ini masih ada. Begitu sabda dari Sang Rama. Nah, Bangku, kita tidak panjang lebar untuk menjelaskan Niko, dan sudah dipilihnya lukisan Anoman ini sebagai lelangan, dan semoga lukisan ini dengan harga yang tertinggi-tingginya dan akan kita donasikan kepada korban bencana alam saudara kita yang berada di dunia, dan semoga yang mendapatkan lukisan ini seperti yang dibilang oleh Bang Kopel, para dermawan kita semoga diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan. Sebagai wujud para dermawan kita sudah ikut ambil andil tentang pelelangan lukisan ini, dan semuanya 100% dan akan kami salurkan kepada korban bencana alam yang berada di dunia. Dan nanti sembari kita menunggu waktu, sambil kita menunggu jam lagi 15 menit, kita akan lelang kembali lukisan ini, dan kita akan membuka harga di 21 juta. Dan siapapun yang menawar lukisan ini dengan harga tertinggi-tingginya, semoga diberikan kehidupan yang layak oleh Dewa Rama sebagai abdinya Anoman. Dan kenapa Bu? Semoga Tuhan memberkati kita semua, semoga alam semesta memberkati, dan jangan lupa ganaskan lokalan. Mari kita pakai hati kita, pakai cinta kita untuk memanusiakan manusia. Bersedekahlah. Silakan untuk Pak Delegat sebagai honor dari Pak Andri untuk memberikan sambutannya di acara malam hari ini. Prince. Ya, selamat malam untuk semuanya. Di Galaxy mungkin Andri Bagio kita bisa dipertemukan dan kita bisa berkumpul malam hari ini di warung Pak Andri. Begitu bertuhan
Semoga malam yang berbahagia ini bisa memberikan berkah kepada teman-teman dan para saudara-saudara kita yang berada di Krunyan dan berada di Desa Kubru Karangasem yang saat ini mengalami korban bencana alam, itu berupa gempa, berupa tanah longsor ya. Dan kita bersama tim Lokalan Bali bersama Mangku Apel di malam hari ini kita melelang lukisan beliau dengan penawaran 21 juta dan dilelang, dan angka tertinggi tersebut dilelang oleh sahabat saya yaitu Bapak Indra Andika. Beliau adalah dari Denpasar, dari Jalan Prawo. Ya, Stukaro, di malam berbahagia ini kita bisa berkumpul di warung Pak Tantri ini, di mana kesan kita sebagai anak muda yang hobinya membotol, hobinya membotol, tapi kita bisa menggunakan hati kita, bisa menggunakan cinta kita untuk apa? Untuk memanusiakan manusia. Dengan kita dan kasih kita bisa berdonasi kepada para dermawan, dan terima kasih saya ucapkan kepada Mangku Apel dan yang sudah bersedia kita lelang karya beliau untuk kita donasikan 100%-nya kepada para korban bencana alam yang berada di desa di Banjar, Cemara Landung, Krunyan. Perlu kita sampaikan di desa Cemara Landung, Krunyan itu korbannya yaitu 2 orang. Korbannya 2 orang yang meninggal dunia dan 17 sepeda motor yang tertimbun dan masih tertimbun dan 2 mobil yang masih tertimbun dan 1 pabrik pakan ternak makanan ikan mujair. Dan sekarang saya dapat informasi bahwa ikan ternak di desa di Danau Ulu Danau itu tidak bisa makan karena pakan ternak di sana itu tertimbun. Untuk pasokan makanannya itu dari pabrik yang tertimbun ini. Dan perlu kita sampaikan kepada sahabat kita dan para teman-teman yang membotol malam hari ini, karena sebelumnya saya sudah berkunjung ke sana bersama tim Lokalan Bali dan bersama Pak Good Morning dan bersama Eka dan bersama Desa dan bersama seluruh tim dari Lokalan Bali dari pesisir. Kami sebelumnya sudah ke sana dan kami sempat dilarang ke sana. Kenapa bisa dilarang? Karena dalam di hari itu masih ini ya proses masih zona awas, karena 2 jam sebelum saya ke desa Cemara Landung itu sempat terjadi gempa. Ada gempa susulan lagi. Untuk mungkin Katul itu berpikir gempa di sana itu yang jatuh, longsor di sana itu jatuh adalah tanah terkikil. Bukan. Kita ke sana bersama tim Lokalan yang jatuh menimpa rumah penduduk di sana dan sampai meninggal itu batunya sebesar warung ini. Oh, berarti itu di pinggir-pinggiran itu bukan hanya tanah aja ya? Batu, makanya sampai terjadi ada korban yang meninggal dunia, yaitu batu jatuh sebesar warung Pandagri ini di rumah penduduk, dan sampai mengakibatkan 2 orang yang meninggal, 17 motor sampai saat ini masih tertimbun, 2 mobil yang tertimbun masih saat ini, dan pabrik pakan ternak ikan mujair di dunia. Untuk ininya ya, dan di kesempatan hari ini Mangku Apel bersedia untuk melelang lukisan beliau. Kita lelang dan akhirnya angka penawaran sampai 21 juta. Dan penawaran 21 juta ini 100% akan kita donasikan dan akan kita kurniakan kepada saudara-saudara kita yang berada di Banjar, Cemara Landung, Krunyan. Walaupun kecil, tapi kesempatan hari ini Mangku Apel sudah bersedia di tangannya kita donasikan kepada para sahabat, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dermawan, kepada para donatur yang ngebit dari harga 5 juta sampai harga 21 juta. Semoga apa yang kita harapkan bersama dengan memanusiakan manusia, sahabat kita dan saudara-saudara kita yang berada di Banjar, Cemara Landung, Krunyan, walaupun sedikit, semoga bisa bermanfaat. Dan semoga ini bisa membantu semua sahabat kita. Mari kita memanusiakan manusia pakai hati, pakai cinta kasih. Tetap itu cinta dalam diam. Di sini dalam artian berdoa, tapi tetap kita kerja. Kita berdoa, tapi kita tetap nakal. Setuju nggak? Akal
tapi bermanfaat ya Pak. Ya, kita nakal tapi kita bisa bermanfaat dengan kita dan kita bisa memanusiakan manusia untuk apa? Untuk saudara-saudara kita semua ya. Tapi dalam artian di sini kan basically adalah kembali tujuannya adalah tulus. Tujuan kita tulus dan tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan apa-apa. Kita 100% mengikuti hati nurani kita, memanusiakan manusia tanpa ada kepentingan apa-apa. Ini murni kendaraan kita dari pesisir untuk dunia. Berarti yang dari biasanya kan dari atas tuh turun gunung ke pesisir. Sekarang yang dari pesisir Sesuai dengan tema kita dulu, kita sempat bikin tema yaitu Gunung Segara. Ketika kita bagi-bagi sayur mayur dan kita sebarkan di pesisir ketika pandemi saat ini, dan sekarang kita mempunyai saudara kita mengalami korban bencana, kita kembali mengambil tema yaitu Segara Gunung dari pesisir untuk sahabat kita yang berada di dunia. Karena dari bisa dibilang kalau awal gitu kan dari atas juga ya, dari atas turun ke bawah. Tapi dari bawah juga tetap ada efeknya ke sana ke atas juga. Berarti ini positif negatifnya tetap jalan berarti. Dan kita ingin juga dari tim lokalan Bali, tidak lupa-lupanya kita berterima kasih kepada Ida Semyamidi, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada para donatur dan kepada dermawan yang sudah menyediakan ngebit sampai harga ini 21 juta. Semoga rezekinya dilancarkan, semoga keluarga diberikan kesehatan, kepada Sang Anoman dan kepada Rama dan kepada Dewa Siwa. Semoga alam semesta memberkati lewat donasi ini. Kita juga semua memohon pangidahnya konyol rahayu. Jadi dalam artian siapapun yang hadir malam hari ini, kalian juga secara tidak langsung sudah ikut ambil. Sudah ikut ambil nanti. Walaupun tidak ikut dalam materi, paling tidak kita menyaksikan dan doanya itu nyampe juga di sana. Selain materi, doa dan juga kerja keras, inilah hasilnya bergerak. Memang berguna hidup. Pasti. Kita tetap bercanda-canda, kita tetap nakal, apa berguna itu. Serius seperti bisa kayak ini. Tapi bercanda bisa boleh apa? Kita kan pernah serius. Karena Pak Karya ini serius nggak? Dia bercanda? Karya ini serius nggak? Kita perlu tanya loh. Sini dong, Pak Tero. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ini untuk proses awalnya nih ya, kenapa bisa terjadi ini, idenya dari mana dan jadi untuk karya lukis ini. Gimana nih proses awalnya? Ini kan sebelumnya ini sudah ada. Karya ini sudah ada. Sebelumnya sudah sempat dipamerkan di kampung Jakarta. Oh, Desain galeri, ya sudah mulai. mengalir gitu aja. Tidak serius, nggak serius. Nggak serius. Mengalir. Tapi dari awal tuh ada sempat kepikiran atau emang tiba-tiba langsung setiap melihat ini kan kayak oh ini kosong kan tapi kosong tiba-tiba langsung lihat ini aja pengen buat itu. Karena sih dalam proses itu teman tadi kepingin untuk membuat suatu karya yang punya berarti sosok karakter Anoman itu dia justru menaikkan posisinya jadi sangat pas. Berarti ada nilai tersendiri dan juga apa sih nilai-nilai dari ininya nggak lukisan yang dari jual sendiri yang dia maknanya lah maknanya tuh sosok pengabdian yang rela buang tenaga sampai nyawa untuk seseorang yang diabdikan gitu. Kekuatannya dan kita tahu sendiri kan sosok Anoman juga emang seperti apa dan bagaimana pengabdiannya juga ke Rama dan Sita seperti apa. Oke. Tapi saya akan mengabdikan diri saya kepada Samir. Sama halnya seperti Anoman membuat jembatan ini sebagai tema Rama Bridge Architect. Yaitu ketika Anoman membuat jembatan ini bernama Titibando. Jembatan Titibando ini ketika beliau bingung ketika
Jembatan ini dibangun dan selalu dibawa lari oleh air Pada Baruna. Di sana beliau memohon penugasan kepada Dewa Siwa. Udah jenis bingung. Di setiap batu itu tulislah nama Dewa Rama. Dan pada akhirnya setiap batu yang akan diletakkan di lautan tersebut untuk menuju Alengkop untuk menyerang namanya Rawana dibuatkanlah nama Hare Rama. Akhirnya jembatan itu, batu itu tidak dibawa air pada Baruna karena sesuai janji dari Dewa Baruna, Dewa Baskara, ketika batu itu dituliskan dengan Rama, saya akan memegang batu ini sampai akhir dunia. Sampai akhir dunia dan akhirnya terjadi sih. Akhirnya terjadilah sebagai wujud bakti beliau kepada Dewa Rama, bakti beliau kepada Dewa Sita, itu sebagai wujud bakti beliau kepada Babor dan Kasa Ibu Pertiwi. Terus saat ini dijuangkan dalam sastra yaitu Angka Babor dan Kasa Ibu Pertiwi dan muncullah Om Kado Geni atau Om Kado Nada atau Om Kado Suci. Kita kenal bro? Nah ini Khusus di sana kan begini-gini. dalam konten di sini yang banyak orang mengira mungkin dalam level kita di luar seperti ini kan orangnya tuh sama apa Dan sebagai abdinya beliau dinamakan kesetiaan setiap beliau kepada Dewa Rama dan beliau dianugerahkan kepada Dewa Rama diberi kehidupan yang abadi seisi dunia ini dan Rama menganugerahkan keabadian kepada Anoman dan sampai peperangan Mahabharata pun Anoman adik-adik itu diberikanlah penugerahan kepada kereta Arjuna sebagai benderanya Anoman untuk bersama Panji. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada beliau Ido Bagus Subawo. Saya ucapkan terima kasih, beliau adalah sahabat saya, saudara saya yang ajak saya kuliah dari zaman Udayana Ekstensi dan beliau juga mensupport kita berupa 2 perahu yang akan kita gunakan menyeberang ke desa-desanya. Ini adalah Bapak Indra Andika. oh ini dia ini penawaran Indra Andika kita sudah hadir ya. Beliau adalah lawyer. Lawyer ya. Ya, lawyer. Beliau adalah yang saat ini penawar tertinggi di angka 21 juta. Dan itu masih berlaku sampai di jam 9.40. Ya, Ini lagi 20 menit itu akan di kita kena tutup. Pasti sibuk. Kayak Nah, ini kayaknya nggak lengkap kalau kita tanya ataupun kita ngobrol sedikit sama Bapak Andika sampai bisa ke nilai 21 juta tuh ada apa? ada apa? Kita Nah, bertanya. ini dia ini. Kayaknya sebelum bicara kita kasih beliau segelas wine. Iya, nah ini katanya buat teman-teman yang hadir malam hari ini ada spesial ya. Spesial support dari Ataman ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang datang nanti yang spesial akan dapat spesial dari silakan Bapak Dina ya. Kita masih menunggu. Ya. Oke. Nah, gini aja mungkin sebelum kita jauh ke yang sana mungkin bisa diperkenalkan dulu sosok dari Bapak Dika ini siapa dan profesinya apa dan sekarang lagi melakukan kesibukan apa aja nih. Silakan. Kegiatan ini juga tujuannya saya apresiasi sekali ya selalu waktu misalkan di dunia kayak saya dapat mungkin terus ya mudah-mudahan jodoh ya jadi kalau lancar. Nah ini dia welcome drinknya dari Heaven Wines. jadi mudah-mudahan jodoh semua itu bisa apa-apa jadi baik lah terus atas kesempatannya Di jam 9.56 ada penawaran dari Melati naik menjadi 22 juta. 22 ya Pak ya? 22 juta. Mantap.
Jadi masih menunggu waktu sampai 4 menit ke depan di jam 10. Semoga mungkin ada lagi penawaran, mungkin ada yang naik menjadi 25, 30, kita nggak tahu ya. Ayo, suasana semakin panas ini ya. Dari 5 juta naik 21 juta dan naik lagi di jam sekarang. 23 juta. Bapak Winata Pandey ya, di bid menjadi 23 juta. Kita masih tunggu. Ini masih ada waktu lagi. Oh, lagi 3 menit lagi. Lagi 3 menit lagi, 23 juta. Apakah lepas atau ada penawaran tertinggi lagi? Come on. Ini kelipatannya cuma 1 juta ya. 24 dari Melati. Oh, Melati naik lagi nih. Gimana nih Bapak Winata? 24 juta naik lagi menuju menit-menit terakhir. Masih ada 3 menit lagi. 24 juta ditantang oleh Melati malam hari ini. Come on. 24 juta dari Melati. Apakah Bapak Winata bisa naik? Mungkin langsung aja tembus ke 30 juta, kita nggak tahu ya. Masih nunggu ini. Oke. Wow. Sudah berlangsung lagi 2 menit menuju di jam 10. Penawaran terakhir dari Melati 24 juta. Ceceng 24 juta. Ini penawaran awal itu dari Pak Deungit ya, selaku pelaksana sebenarnya malam hari ini. Itu dari harga 5 juta naik ke 10, ke 12, 19 dan akhirnya ke 21 juta oleh Bapak Indra, dan ditembak lagi sama Melati naik menjadi 22 dan dibalas sama Bapak Winata ke 23 dan akhirnya Melati nembak dengan harga 24 juta. Tapi jam 11. Berarti masih ada kesempatan ya, masih ada 1 jam lagi untuk depannya. Biasanya tuh kalau di acara lelangan tuh suasana semakin panas dan ada sedikit gertakan. Ini 25. Oh ya, selamat datang untuk Bapak Winata. Terima kasih sudah menghadiri malam ini ya. Karena ada Melati ya, 24 dan langsung dibalas sama Bapak Winata Pandey dengan harga 25 juta. Apakah bertahan di angka 25? Wait a minute, kita masih menunggu strategi penyerangan. Terakhir 24 dikalahkan sama Bapak Winata Pandey 25 juta. Kita akan tutup sebentar lagi. Ini 1 menit sudah berjalan menuju ke jam 11 untuk session last. Penawaran terakhir untuk pelelangan lukisan dari karya sang maestro yaitu Jerowanto Apel Hendrawan. Bisa dibantu untuk malam ini spesial dari teman-teman yang hadir malam ini. Kita hitung dari 10, 9, 8, 7. Silakan penawaran terakhir di angka 25. 6, 5. Ada lagi nggak? Santai, slow ya. 5,5. Bikin tegang sedikit lah. Oke, keempat 25 juta malam ini menuju jam 11. 3 seperempat. Mentega 2. Berapa? 27 juta menuju ke 30. Masih waktu ya. 2 seperempat. Masih belum menuju ke 1 di jam 11. Bapak Winata Pandey ke 30. 2 seperempat. Ada lagi penawaran 30. Naik lagi 2,5. Oke, menuju ke 1/4. 30 juta dari Bapak Winata Pandey. 1,5. Di mana Pak Dek? Jerowanto 30 juta lunas. Berjual 30 juta rupiah dari Bapak Winata Pandey. Dimohonkan
mungkin sebagai owner dari Pak Andri dan juga sang maestro kita. Ini dia Bro Agung untuk bisa hadir di sini ya, di atas panggung ya, untuk proses finalis malam ini ya. Bahwa rezeki di dalam kelas kita udah tetap lalu terjual seharga 30 juta rupiah. Selamat malam Bapak Pandi. Om Swastiastu. Lo kalah. Ini terasa nih. Perkenalkan. Oke, selamat malam. Disuruh perkenalan, ini nama saya Kinanta Pandi. Memang dari dulu lumayan suka mengamati lukisan. Dan ini baru kemarin sih lihatnya serius, baru kemarin di Instagram. Oh iya, entah kenapa ya ada feeling nggak sama lukisan ini. Kalau orang Bali bilang ada kotak kayu gitu. Ya udah kita jalanin aja dari tadi pagi, kontak sama Pak Ade dan ketemu sama Jero apa Hendrawan ya. Sangat bersyukur bisa mendapatkan ini, lukisan ini. Ya sekian saja, kira-kira terima kasih banyak. Mas ini masih dalam keadaan tersapu ya. Gak nyangka ini di angka 30 lepas. Jadi mohon maaf juga untuk Bapak Berawal ini ya. Tadi penawaran terakhir nggak bisa. Coba naik lagi satu aja, 31 mungkin kalah ya. Akhirnya dari jodoh, akhirnya sebenarnya bukan nggak jodoh ya. Yang ada di sini bukan masalah rezeki juga, karena di sini adalah konsepnya untuk berbagi, memanusiakan manusia itu aja. Oke, mungkin dari ini dari perwakilan. Semua banget ini sudah sampai di angka 30. Intinya kita tidak ada besar kalah menang dalam ini semua untuk dianya semuanya. Walaupun sampai ada orang yang menawar sekian itu sudah ada etika baik untuk melakukannya. Mungkin keterbatasan atau segala macam atau mungkin dari jodohnya untuk mendapatkan itu sebagai doa ukur. Kita jangan mengukur dengan jumlah kemenangan sampai mendapatkan karya ini. Semua yang saya apresiasi di sini adalah kedermawanan dan punya untuk sesama. Cuma itu yang saya sampaikan sekali lagi, dan terima kasih secara Pak Pande sudah mau mengapresiasi semoga apa yang Pak Pande sudah bisa berikan terhadap saudara-saudara kita di dunia itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Juga sama yang B hampir dikalahkan di angka 25. Bukannya beliau adalah seorang yang telat. Nah, itu semua apa namanya, mungkin jodoh untuk karya ini, tapi etika baiknya itu akan sangat berarti untuk semua seseorang. Semua banget mikir sekarang Pak Indra Andika sudah mau mengangkat sampai harga ini, dan totalitas harga ini jumlah yang bisa dicapai kita berikan semuanya untuk semua yang untuk membutuhkan. Itu murni, jadi di harga 30 juta ini adalah murni, tidak dipotong pajak apapun. 100% untuk saudara kita yang ada di krunya. Dan ini dia proses penyerahan pelepasan lelang malam hari ini yang diberlangsungkan oleh Bapak Jerome Babel. Ini adalah salah satu bukti sertifikat lukisan malam hari ini diberikan kepada Bapak Kinanta Pandi yang terjual dengan harga 30 juta rupiah. Silakan untuk orientasi untuk mobil momen malam hari ini. Orang tua berbicara kalau nak kau sambut kalian ada dingin, tapi beliau tidak masalah, tapi beliau bisa lebih di angka 30 juta. Beliau tidak masalah, tapi beliau bisa lebih di angka 30 juta. Tepuk tangan untuk lokalan Sake Batuan.
semua Aji Pinata Pandi, Asomaro rezekinya dilancarkan, dan apa yang Aji donasikan ini murni akan kita dan murniakan dan kita sumbangkan kepada sahabat saudara kita yang berada di Trunyan. Terima kasih untuk teman-teman yang menghadiri acara hari ini, dan penutupan acara hari ini di bid 30 juta dimenangkan dengan penawar tertinggi oleh Bapak Pinata Pandi Sake Patuan. Tepuk tangan untuk Bapak Pinata Pandi. Hormatan ya, Bro. Sebagai hormatan Ya. di Pulau Kawan